Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 611. Sebelum Long Wu bisa menjawabnya, dia melihat 4 orang mengenakan pakaian yang persis sama dengan helm serupa di kepala mereka berjalan mendekat, dengan hanya sepasang mata yang terbuka. Melihat keempat orang yang tiba-tiba muncul, David tertegun sejenak, karena ia merasa nafas keempat orang tersebut jelas jauh lebih kuat darinya. Dan sepertinya mereka lebih tinggi dari banteng itu. Tampaknya Kyoto benar-benar tempat di mana harimau berjongkok, naga tersembunyi berada. Hanya dalam satu malam, David benar-benar melihat begitu banyak tuan, dan semuanya mampu membunuhnya dalam hitungan detik. Dan Long Wu melihat keempat orang itu, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, hanya menatap keempat orang itu dengan tenang. 4 orang berjalan ke arah David dan Long Wu. Salah satu dari mereka hanya melirik ke arah banteng yang mati, lalu berkata kepada Long Wu, kamu tahu aturan Kyoto. Di pusat kota ini, tidak diperbolehkan membudidayakan makhluk abadi. Apa yang harus saya lakukan jika saya menyakiti orang yang tidak bersalah? Rakyat, Tim Sing, bantenglah yang mengambil langkah pertama. Apakah kamu melihat luka-luka ini? Semuanya adalah mahakarya banteng. Long Wu menunjuk luka di tubuh David dan berkata, aku tidak butuh penjelasanmu. Aku sudah mengetahuinya. Tapi aku ingatkan, aku tidak bisa mengontrol bagaimana keluarga panjangmu bertarung. Tapi jika itu menyakiti orang yang tidak bersalah, jangan salahkan aku karena kasar. Tim Sing berkata dengan dingin. Dipahami. Long Wu mengangguk. Jelas masih sedikit takut pada orang di depannya. Melihat janji Long Wu, Tim Sing melambai ke arah mayat banteng di tanah. Tidak tahu teknik apa yang mereka gunakan. Tetapi mayat banteng itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan lubang yang pecah di atasnya, tanah, juga pulih secara langsung. Kali ini, David tercengang. Dia benar-benar tidak bisa melihat seberapa mampu orang di depannya ini. Namun, David sudah bisa menebak identitas beberapa orang di depannya. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang disebutkan Chang Yuanjun dan Zhao Wouqi, yang tidak terikat oleh siapapun dan bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Keempat orang itu datang dan pergi dengan cepat. Dari awal hingga akhir, beberapa orang tidak memandang David, karena saat ini David seperti semut di mata mereka. Mereka berempat berjalan kembali. Long Wu melirik David, dan juga memikirkan. Berjalan menuju pintu keluar gang. Tapi Long Wu belum mengatakan apa yang ingin diketahui David. Dia tidak bisa membiarkan Long Wu pergi begitu saja. Atau dia akan melakukannya. Saya tidak tahu kapan saya akan mengetahuinya. David menyusul Long Wu dan menghalangi jalan Long Wu. Katakan padaku, siapa aku? Siapa kamu? Apakah kamu kenal Ervin? David bertanya dengan cemas. Saya sudah bilang, setelah tanggal 15 Juli Anda akan mengerti. Jika kamu bertanya padaku sekarang, aku tidak akan memberitahumu. Kamu dapat kembali dengan obat yang kuberikan padamu. Tubuhmu benar-benar terlalu lemah. Long Wu memandang David dan sedikit menggelengkan kepalanya. Setelah menghindari David, Long Wu terus berjalan keluar gang. Tapi ini kali David tidak menghentikan Long Wu, karena dia tahu bahwa Long Wu tidak ingin mengatakannya. Tidak ada gunanya dia berhenti. Dan Long Wu tidak ingin mengatakan apapun. Wu ingin pergi, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Qi tenggelam ke dalam dantian. Yin dan yang berubah. Daging dan darah terpisah. Aliran darah kering. Semua organ dalam rusak. Tubuh terlahir kembali dan tubuh menjadi marah. Long Wu menggumamkan sesuatu sambil berjalan. Tapi David bisa mendengarnya dengan jelas. Mendengarkan kata-kata Long Wu, David sedikit mengernyit pada awalnya. Dan tidak mengerti apa yang Long Wu bicarakan. Tetapi setelah beberapa saat, David mengeluarkan pil obat yang diberikan Long Wu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Pil tempering tubuh. Apakah ini pil tempering tubuh?
David menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Tampaknya kata-kata yang baru saja digumamkan Long Wu sebenarnya adalah formula penempaan tubuh yang digunakan untuk melunakkan tubuh. Ingin memahami hal ini, David ingin mengikuti Long Wu untuk berterima kasih padanya. Tetapi ketika dia melihat ke atas, masih ada bayangan Long Wu. David dengan penuh semangat kembali ke hotel dengan membawa pil pelepas tubuh, dan langsung mengunci pintu. David duduk bersila di tempat tidur, memegang pil pelepas tubuh yang diberikan oleh Long Wu, dan David menelannya dalam satu tegukan. Bab 612. Setelah pil pemadam tubuh masuk ke dalam tubuhnya, David hanya merasakan organ dalamnya seperti terbakar api. Seluruh orang merasa sangat tidak nyaman, dan rasa panas membuat dahi David berkeringat. David mengertakkan gigi dan mendorong kekuatan spiritualnya untuk menahan perasaan panas ini. Tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Long Wu, David buru-buru menyingkirkan kekuatan spiritualnya. Karena untuk meredam tubuh, itu perlu membiarkan tubuh menahan rasa sakit ini untuk mencapai tubuh terlahir kembali. Menyingkirkan kekuatan spiritualnya, David diam-diam melafalkan rumusan hati yang kental, membimbing rasa panas di tubuhnya untuk terus bergerak ke seluruh tubuhnya. Mata David tertutup rapat. Saat ini, seluruh tubuhnya menjadi merah, seperti baja yang terbakar merah oleh api, umumnya. David mengertakkan gigi dan bersikeras, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Tetapi terdengar suara retakan, dan rasa sakit yang menusuk melanda seluruh tubuh David. Tulang-tulang tubuh David sepertinya tidak mampu menahan kekuatan semacam ini, dan mulai pecah. Tetapi tulang-tulang yang retak juga dengan cepat mengembun, seolah-olah disatukan kembali. Darah di tubuh David pun mulai menguap perlahan karena teriknya. Melalui kulit merahnya, orang bisa melihat darah di pembuluh darah David mengalir. Namun alirannya menjadi semakin lambat. David tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun untuk melawannya kecuali bimbingan seni konsentrasi hati. Rasa sakit yang hebat hampir membuat David pingsan beberapa kali. Namun David mengertakkan gigi dan berdiri. Entah berapa lama, dan David tidak tahu kalau tulangnya patah dan panjang dan patah beberapa kali, hingga badannya tak lagi terasa panas. David membuka matanya. Saat ini di luar jendela masih gelap, bintang-bintang di langit berkelap-kelip, seolah menyaksikan pertumbuhan David. David memandangi tubuhnya dan menemukan bahwa pakaian di tubuhnya sudah lama hilang. Dia telanjang bulat dan tidak memancarkan kekuatan spiritual apapun. Tetapi tubuh David membawa kekuatan paksaan, momentum. David mengepalkan tinjunya, menatap dirinya sendiri, dan menemukan bahwa luka di tubuhnya telah lama hilang. Bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Seluruh tubuhnya telah menjadi perunggu, dan David bahkan dapat dengan jelas merasakan tekstur seperti baja. Tulang. Meskipun David tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun dan hanya mengandalkan tubuhnya, sulit bagi orang biasa untuk menyakitinya. Rasanya lama sekali, tapi aku tidak menyangka itu akan sia-sia dalam semalam. David bangkit, berjalan ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya, bersiap untuk tidur dan istirahat. David baru saja selesai mencuci tubuhnya dan hendak tidur ketika Zhao Wouqi menelepon. Tan Chen. Saya menemukan orang-orang itu di desa Miao, di halaman di pinggiran barat. Zhao Wouqi berkata pada David dengan cemas. Oke, aku akan segera ke sana. David menutup telepon, mengganti pakaiannya, lalu naik taksi dan menuju pinggiran barat. Pada saat yang sama, di halaman di pinggiran barat, Zhao Wouqi memimpin orang-orang mengelilingi halaman, dan mengikuti Zhao Wouqi adalah 5 kepala desa Miao. Status para kepala desa di desa Miao setara dengan The Jenderal Penegak Hukum Geng, George Zhao. Kami tidak ingin berkonflik denganmu. Beri jalan sekarang, dan kami akan segera kembali ke desa Miao. Dali memandang Zhao Wuji, dan berkata dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. Untuk menemukanmu, aku memberikan begitu banyak energi. Menurutmu apakah aku akan membiarkanmu kembali dengan mudah? Kamu desa Miao sangat berani dan berani menyerang putra pemimpin Chang. Menurutku kamu tidak sabar. Zhao Wuji meraung dengan marah. Master Pavilion Zhao, saya baru saja mengetahui tentang putra Chang, dan saya pasti akan menyelidikinya.
Jika diketahui seseorang dari desa Miao melakukan sesuatu terhadap Putra Chang, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Paviliun Zhao dan pemimpin Chang. Saya harap Paviliun Master Zhao percaya pada saya. Dalitu berkata dengan berpura-pura. Dia menjelaskan masalah ini dengan bersih, mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali. Bab 613. Melihat penampilan Dalitu yang tidak tahu malu, Zhao Wouqi mencibir. Kamu berbicara omong kosong di sini, menyatakan aku akan mempercayainya. Sejak aku menemukanmu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Zhao Wouqi tidak akan mempercayai kata-kata Dalitu. Bagaimanapun, boneka cacing seukuran kepalan tangan tidak dapat dibudidayakan oleh siapapun di desa Miao. Melihat Zhao Wouqi menggigit keras dan tidak melepaskannya, raut wajah Dalitu pun menjadi jelek. Tuan Paviliun Zhao, Chang Gongzi telah pulih sekarang, dan tidak ada masalah serius. Dan kami tidak bermaksud membunuh Chang Gongzi. Kenapa kamu menekan setiap langkah? Jika itu benar-benar mengganggu kami, terserah kalian. Tidak bisa menghentikan kita. Dalitu mengancam Zhao Wouqi. Zhao Wouqi melihat kepala Dali sedikit tidak sabar, dan jantungnya juga terus berdebar kencang. Meskipun ada banyak orang dalam kelompok Zhao Wouqi, jika dia benar-benar melakukannya, dia belum tentu bisa menghentikan 5 kepala ini. Dia hanya bisa berharap David akan segera datang. Jika tidak, Zhao Wouqi akan terlalu malu untuk melarikan diri oleh orang-orang dari desa Miao ini. Melihat Zhao Wuji tidak berbicara, sudut kepala Dali sedikit mengangkat mulutnya. Dia tahu bahwa Zhao Wuji takut. Bagaimanapun, kekuatan Zhao Wuji tidak bisa bersaing dengan mereka berlima. Dalitu tidak memperhatikan sama sekali. George Zhao, ini adalah kesalahpahaman. Kami pasti akan meminta maaf secara langsung kepada pemimpin Chang. Sekarang ada hal lain yang harus kita lakukan. Saya harap Anda bisa melepaskan saya, kata Dalitu sambil memasukkan mata pada yang lain. Dan kelima orang itu mulai berjalan perlahan keluar halaman. Begitu Zhao Wouqi mengulurkan tangannya, dia langsung menghentikan beberapa orang pertama di Dali. Kamu boleh pergi, kecuali kamu melangkahi mayatku. Zhao Wouqi sudah mengambil keputusan. Bahkan jika dia mati di sini, dia tidak akan membiarkan orang-orang dari desa Miao pergi. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada bala bantuan reguler. Melihat kekeras-kepalaan Zhao Wuji, kepala Dali tiba-tiba menjadi marah dan berkata, Zhao Wuji, jangan mengira kamu adalah pemilik paviliun-paviliun pelindung Dharma. Aku tidak berani melakukan apapun padamu. Percaya atau tidak, aku bisa menamparmu sampai mati. Berhenti bicara omong kosong. Ayo kita lakukan. Zhao Wouqi mengatur pertempuran, dan anggota paviliun pelindung Dharma lainnya juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Melihat hal ini, Dalitu tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi jika dia tidak melakukan apapun. Maka dia berkata, Saudaraku, hentikan orang-orang ini dulu. Kami sedang mencari David. Ingat, jangan sakiti hidup mereka. Dalitu tahu bahwa jika nyawa orang seperti Zhao Wouqi dirugikan di ibu kota, hal itu akan sulit ditangani, dan mungkin akan mengarah pada orang-orang mesum di ibu kota. Baik itu biksu atau penyihir. Alasan mengapa mereka tidak berani mengambil jalan pintas di ibu kota adalah karena mereka mengetahui bahwa ada tim rahasia di ibu kota yang diam-diam menjaga keamanan ibu kota. Anda ingin membalas dendam pada Tuan Chen? Zhao Wouqi mengerutkan kening. Ia tidak menyangka penduduk desa Miao akan membalas dendam kepada David. Bagaimanapun, boneka itu dibunuh oleh David. Pembalasan, kami terlalu malas untuk membalas dendam. Selain itu, Qian Feng pasti terkutuk. Hanya saja kita dititipi orang lain. Apa yang kami janjikan kepada orang lain harus selalu dilakukan. Dalitu mengira Zhao Wouqi sedang berbicara tentang David yang membunuh Qian Feng, putra Raja Miao yang saleh. Keduanya salah memahami maksud satu sama lain. Namun, Zhao Wouqi tidak peduli kenapa. Malah dia berkerut setiap hari dipercayakan oleh seseorang. Mungkinkah seseorang dari keluarga Qin menemukanmu? Di Kyoto, satu-satunya yang membenci David adalah keluarga Qin. Jangan khawatir tentang itu. Maka David bukanlah anggota paviliun pelindung Dharma Anda. Dan dia juga seorang penyihir. Bukan orang biasa. Bahkan jika kita membunuhnya, itu bukanlah aturan yang dilanggar.
Dalitu tidak menyatakan. Tapi Zhao Wouqi tahu bahwa itu pasti keluarga Qin. Bab 614. Dan orang-orang dari desa Miao ini memang dipercayakan oleh Qin Xiaotian. Qin Xiaotian memberi mereka manfaat yang tidak bisa mereka tolak. Baru kemudian orang-orang dari desa Miao berjanji kepada Qin Xiaotian untuk membantu menyingkirkan David. Karena Anda ingin berurusan dengan Tuan Chen, Anda tidak boleh pergi, karena Tuan Chen akan segera datang. Zhao Wouqi berkata pada Dalitu, bukan karena Zhao Wouqi mengkhianati David dengan sengaja, tapi Zhao Wouqi tahu bahwa mustahil baginya untuk menjadi lawan David hanya dengan beberapa orang dari desa Miao. Benar saja. Begitu Zhao Wouqi selesai berbicara, kepala Dali sedikit terkejut kalau begitu David benar-benar ada di sini. Tentu saja, saya menelepon Tuan Chen. Zhao Wouqi mengangguk. Dalitu memandang Zhao Wouqi, dan tiba-tiba mencibir kalau begitu. Mari kita tunggu dia. Apakah kamu ingin David menghentikan kita? Ketika David tiba, saya akan memberitahu Anda siapa Anda. Memikirkan, betapa naif dan konyolnya. Meski kekuatan David lumayan, namun saat bertemu dengan 5 saudara kita, dia tidak bisa melawan sama sekali. Dalitu sama sekali tidak takut pada David, meskipun David memiliki kemampuan untuk membunuh Qian Feng, mengusir serangga bonekanya, dan membunuh serangga bonekanya. Namun di mata Dalitu, ini bukanlah apa-apa. Meskipun kekuatan beberapa dari mereka yang bertarung sendirian mungkin tidak terlalu tinggi, hal yang paling menakutkan tentang mereka adalah mereka bersatu. Setelah lebih dari 10 tahun mengalami tempur, kelima orang ini telah bekerja sama secara diam-diam, seolah-olah mereka adalah satu orang. Melihat penampilan Dalitu yang percaya diri, Zhao Wouqi tiba-tiba merasa sedikit tersesat. Dia tidak tahu apakah dia benar atau salah ketika dia memanggil David. Jika David benar-benar bukan lawan dari 5 orang ini, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Bukankah dia seorang kaki tangan? Tepat ketika Zhao Wouqi sedikit kewalahan, memikirkan apakah dia harus menelepon David, David sudah tiba. Paviliun Zhao. David berjalan ke halaman dan berteriak pada Zhao Wouqi. Ketika Zhao Wouqi melihat David tiba, dia buru-buru menyapanya Tuan Chen. Kamu harus hati-hati. 5 orang di desa Miao ini sangat sulit dihadapi. Jika kamu melihatnya, ada yang salah. Kamu lari. Tinggalkan kami sendiri. Mereka tidak berani membunuh kami. Tetapi mereka akan membunuhmu. Diperkirakan keluarga Qin akan memberi mereka banyak manfaat. Zhao Wouqi mengingatkan David bahwa dia berharap David akan melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Dan jangan mati sia-sia. David melirik kelima orang di desa Miao, tersenyum tipis ke arah Zhao Wouqi, dan berkata, tidak apa-apa, saya akan memperhatikan. Tetapi saya harus mengatakannya sebelumnya. Jika mereka membunuh saya, maka jika saya membunuh mereka, saya tidak akan melakukannya. Apakah Anda menyebabkan masalah pada Master Pavilion Zhao? Tidak. Saya akan mengirim seseorang untuk merekamnya. Jika mereka benar-benar ingin membunuh Tuan Chen membunuh mereka untuk membela diri. Jika orang-orang di desa Miao tidak setuju, saya akan tunjukkan kepada mereka. Hanya saja saat kamu bertarung, aku khawatir aku tidak bisa membantu apapun. Zhao Wouqi tahu bahwa jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, statusnya tidak akan cocok untuk diintervensi. Dan bahkan jika dia melakukan intervensi dengan kekuatannya, itu akan sia-sia. Saya bisa melakukannya sendiri. David penuh percaya diri. Setelah tubuhnya ditempa, David belum bertarung. Dan sekarang dia ingin tahu seberapa jauh jangkauan tubuhnya. Pavilion Zhao. Anda sangat cepat dalam menemukan orang. Kenapa kamu menemukan orang-orang ini hanya setelah setengah hari berusaha? David memandang Zhao Wouqi dengan kagum dan berkata, setengah hari. Zhao Wouqi tercengang Tuan Chen. Ini hari ketiga. Saya menggunakan semua tenaga saya untuk menemukan orang-orang ini. Jika saya tidak dapat menemukannya malam ini, Anda akan berangkat besok. Kalau begitu aku tidak tahu harus berbuat apa. David kehilangan kata-kata. Dia tidak punya konsep waktu ketika dia mengendalikan tubuhnya. Saat dia membuka matanya, dia melihat bahwa hari masih malam. Dia pikir itu hanya beberapa jam kemudian.
Bab 615. Tan Chen, kamu baik-baik saja? Zhao Wouqi bertanya dengan cemas sambil melihat penampilan David. Oh, tidak apa-apa. Aku sedih. David tersenyum ringan, lalu berjalan menuju 5 kepala utama desa Miao. Dalitu memandang David yang mendekat, dengan sedikit pandangan di matanya, karena dia tidak mengira David masih begitu muda. Dia tampaknya berusia 20 tahun, namun dia memiliki kekuatan yang besar. Apakah kamu David? Dali bertanya pada David. Ya, akulah yang membunuh bonekamu. David mengangguk tanpa malu-malu. Mata Dali membeku. Dia tahu bahwa David mengatakan ini dengan sengaja untuk membuatnya marah. Bagaimanapun, dia telah membudidayakan serangga boneka itu selama lebih dari 10 tahun. Wah, aku akui kekuatanmu sangat kuat. Jarang sekali bisa mencapai kekuatan seperti itu pada usia seperti itu. Sayang sekali kamu terlalu gila. Jika kamu membiarkanmu berlatih selama 10 tahun, mungkin aku sebenarnya bukan lawanmu. Dali berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu berlatih selama 10 tahun, dan kamu juga bukan lawanku sekarang. David berkata dengan ringan, hahaha, anakmu sombong sekali. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Kata Dalitu. Tiba-tiba dia meninju ke arah David. Membungkusnya dibungkus dengan bekas ki hitam. Di bawah angin kencang yang menderu-deru, ki hitam itu mampu mengembun dan tidak menyebar. David melihat ke arah kepala Dali yang menyerangnya. Namun dia bahkan tidak bergerak. Dia bahkan tidak menunjukkan tindakan perlawanan. Dia berencana untuk menahan pukulan dari kepala Dali. Melihat David tidak bergerak, Zhao Wouqi sedikit panik, dan buru-buru mengingatkan dengan keras, Tuan Chen, jangan gegabah. Ada gas beracun di tangan mereka. Gas hitam yang membungkus tangan Dali itu semuanya sangat beracun. Sekalipun satu pukulan tidak bisa membunuh David, gas beracun di kepalan tangan menyentuh kulit, yang seketika akan membuat kulit membusuk dan kehilangan efektivitas tempurnya. Namun David tetap berdiri tak bergerak seolah tidak mendengar pengingat Zhao Wouqi, yang membuat Dali itu sedikit ringkasan. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan David. Apakah ada jebakan? Gerakan Dali itu melambat, dan dia mengamati David dengan cermat. Dia takut dia akan jatuh ke dalam perangkap David. Aku berdiri diam. Apakah kamu takut? David mengangkat sudut mulutnya dan mencibir ke arah kepala Dali. Pengadilan kematian. Dali itu terprovokasi. Perlambatannya semakin cepat lagi, dan kekuatan mencapai puncaknya. Dia ingin menghadapi David dengan satu pukulan. Alasan mengapa David membuat marah kepala Dali ini adalah untuk membiarkan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat serangan seperti apa yang dapat ditahan oleh tubuhnya. Tan Chen, melihat David masih belum mengelak, Zhao Wouqi buru-buru mengeluarkan pedang pendeknya, siap melangkah maju dan membela David dari pukulan tersebut. Jangan khawatir. Lihat saja, kata David pada Zhao Wouqi. Zhao Wouqi benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan David. Mungkinkah dia yakin bisa menahan pukulan ini? Anak yang sombong. Dali itu benar-benar marah. Dan ki hitam dirangkul menjadi semakin tebal. Dan pada akhirnya ki hitam yang mendekat hampir mengelilingi David. Bang! Dengan suara yang tumpul, tubuh David langsung terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Dan terbang lurus sejauh lebih dari 10 meter. Akhirnya, dia menabrak tembok dan merobohkan tembok itu. Tembok yang runtuh tiba-tiba langsung menguburkan David. Kali ini, semua orang tercengang. Bahkan kepala Dali pun tercengang, menatap kosong ke arah tembok yang runtuh di kejauhan. Ia selalu mengira David akan diam dan akan ada konspirasi. Namun ia tidak menyangka David justru diam saja. Dia terbang dengan pukulan, dan Dali itu bahkan tidak merasakan sedikit pun perlawanan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.